sambil menunggu Ustadz, tadi kan Ustadz menyinggung tentang neraka gitu Ustadz. Kita harus yakin gitu sebagai pencinta Ahlul Bait harus yakin kalau kita akan masuk surga. Nah, gimana Ustadz dengan pendapat? Saya pernah dengar kalau kita pasti akan melalui neraka dulu Ustadz sebelum masuk ke surga. Itu gimana tuh Ustadz? Apakah memang seperti itu atau memang kita memang keyakinan itu kita harus menembus pernyataan seperti itu Ustadz? Iya. Jadi kata-kata an-nar itu yang artinya neraka paling tidak ada dua makna. Ada makna majazi atau makna kinayah, bukan makna sesungguhnya, ada makna hakiki, makna yang sesungguhnya. Dan banyak kata-kata dalam berbagai bahasa ada makna majazi atau makna kinayah, ada makna sesungguhnya. Seperti itu. Nah, kita harus paham bahwa ayat Al-Quran yang menyinggung tentang neraka itu, ya kamu semua pasti memasuki neraka dulu. Itu nggak mungkin dielakkan. Apa mungkin mas kita masuk neraka dulu, kita beriman, kita berwilayah. Itu ayatnya ada. Nah, ayatnya betul ada, tapi maknanya nggak begitu. Artinya setiap kita ini untuk masuk surga mustahil tanpa lewat neraka. Neraka bagaimana? Ya neraka kesulitan, ujian, cobaan, fitnah, macam-macam. Itu adalah bagian pada neraka. Artinya mustahil seseorang betapapun tinggi ilmu iman takwanya, betapapun kuat wilayahnya, mustahil kalau belum masuk neraka dulu baru masuk surga. Mustahil. Kok bisa begitu? Ya masuk neraka dulu, masuk ke dalam ujian. Masuk ke dalam fitnah, cobaan. Ujian dalam dirinya, ujian dari keluarganya, ujian dari tetangganya, dari temannya, ujian materi, ujian makan, minum. Ujian, itu ujian. Ya, itu kan ujian gak enak. Kan neraka kan gak enak. Itu maknanya bahwa setiap kita ini pasti, itu hidupnya orang beriman. Kalian beriman pasti masuk neraka baru masuk surga. Itu mana kita pasti diuji ya oleh Allah dengan macam-macam. Ketika lulus, diayak, disaring, maka kita akan lolos dan masuk surga. Itu maknanya, makna kinayah, makna majazi, bukan makna hakiki. Makna hakiki mustahil, makna hakiki nanti bertentangan dengan hadis yang lain bahwa orang beriman nggak ada hisab langsung ke surga misalnya. Kalau begitu nanti orang paling tinggi imannya paling kuat masuk nerakanya kayak Nabi Imam Ma'sum bagaimana? Nah, jadi pasti bukan makna hakiki, bukan makna surga, makna majazi, makna kinayah, makna sindiran. Itu artinya adalah ujian, cobaan dan berbagai macam kesulitan hidup. Jelas Bu ya, insya Allah. Ya. Ya, alhamdulillah Ustaz, sangat jelas sekali Ustaz. Ya, ini ada dua orang yang raise hand, tapi sebelumnya kita bacakan dulu pertanyaan yang ada di chat room ya. Ada pertanyaan dari Ibu Ina Ustaz. Salam Ustaz, apakah dalam hal ini korin atau teman tentu dapat berpengaruh pada diri kita? Nah, untuk hal ini, apakah boleh dalam kehidupan sehari-hari bisa memilih teman atau membatasi diri dalam pergaulan? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Iya. Jadi makna korin yang kita bahas tadi itu bukan makna korin ahlak dalam pengertian korin teman eksternal, teman luar, kawan kita, tangga kita, teman main, teman belajar, bukan korin itu. Korin dalam kajian kita ini, ahlak kita ini adalah tajassumul a'mal, yaitu amal ibadah kita yang kita bentuk dengan ma'rifatullah, dengan keimanan, keikhlasan. Nanti dia akan membentuk, yaitu menjadi kawan, menjadi teman. Nanti akan kita panjang bahasan, karena bahasan belum selesai. Bahasan belum selesai, masih panjang. Jadi singkatnya bahwa korin kita itu, teman kita itu adalah amal perbuatan kita. Artinya bahwa amal perbuatan yang kita lakukan akan membentuk teman kita. Apa itu dia? Ya kesabaran, ketabahan, keteraman, ketenangan, begitu. Kalau amalnya baik. Karena kita masing-masing kita berusaha untuk membentuk korin masing-masing dengan ilmu, ya, dengan keikhlasan, dengan ma'rifatullah, dengan amal yang benar, sehingga nanti kita memiliki korin, memiliki kawan berupa kesabaran, ketabahan, dan para malaikat yang akan menghibur kita insya Allah. Itu kalau korin dalam pengertian tajassumul amal. Kalau korin luar, kayak teman, tetangga, teman bergaul, ya ketika merugikan kita, kita tinggalkan. Karena kita kan hidup ini ada untung rugi. Ya menguntungkan, dunia akhirat kita lakukan. Yang merugikan kita tinggalkan. Siapapun yang akan merugikan kita, ya kita tinggalkan. Seperti itu. Itu hidup untuk lagi membahayakan iman,
membahayakan akidah. Siapapun ya, atau misalnya hubungan suami istri pun ada fasakh. Ketika seorang suami ya telah misalnya pindah agama ya, murtad, langsung fasakh. Itu sudah hukum Allah, langsung pisah. Ketika istri misalnya masuk Nasrani, langsung fasakh. Begitu. Karena apa? Karena untung rugi. Nah, ketika hidup ini untung rugi, ketika teman kita merugikan kita dan kita malah terbawa nggak bisa memperbaiki dia, ya kita tinggalkan. Itu seperti itu. Jadi jangan berteman pada orang yang merugikan kita dan kita nggak bisa memperbaikinya. Jelas Bu ya, insya Allah. Ya, insya Allah bisa dipahami ya Ibu Ina ya. Kemudian yang right hand Ibu Sumarni, Bu Sumarni Kolaka. Oh, Ibu Gusna dulu ya tadi. Oh ya, Ibu Gusna, silakan Bu Gusna. Nanti setelah Ibu Gusna baru Ibu Sumarni. Ya. Silakan. Ya, makasih Bu Ira. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sifat-sifat yang sudah menjadi malaka Ustaz. Sebagaimana sering kita dengar bahwa ketika kita memakan sesuatu yang haram atau yang subhat, untuk menghilangkan pengaruhnya itu ya dengan cara 40 hari melakukan puasa kad atau melakukan riada-riada yang bisa menghilangkan pengaruh tersebut. Dan begitu pula Ustadz, yang sering kita dengar bahwa kalau tidak salah hadis Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang ikhlas selama 40 hari maka akan tersingkap semua tirai dalam pandangannya. Nah, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana? Apakah memang ketika ingin merubah karakter yang sudah jadi malaka itu ada target yang harus dilakukan Ustadz terus menerus, tidak putus gitu. Nah, dan begitu pula ketika ingin membiasakan kebaikan juga, apakah ada targetnya Ustadz bahwa sepanjang atau sekian hari atau sekian bulan baru bisa menjadi kebiasaan yang baik. Jadi antara merubah kebiasaan buruk atau karakter yang buruk itu Ustadz dengan melakukan kebaikan itu, apakah memang ada yang diajarkan oleh maksumin atau Rasulullah, masa atau jangka waktu begitu Ustadz? Terima kasih Ustadz, mohon bimbingannya karena kita ini kan terlalu banyak karakter-karakter yang hitam dalam diri ini yang perlu dirombak, apalagi kalau sudah usia tua Ustadz. Apakah masih ada harapan untuk merubah karakter yang sudah mendarah daging seperti Ustadz katakan, yang suka marah, yang dan sifat-sifat buruk yang lain? Afwan Ustadz. Ya. Terima kasih atas soal yang disampaikan. Soalnya cukup dalam dan cukup sulit menjawabnya ya. Yang saya paham begini, bahwa setiap perbuatan itu, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, itu ada asarnya, ada pengaruhnya, ada bekasnya. Dan asar itu atau pengaruh itu dari suatu perbuatan yang baik atau yang buruk, ada yang sifatnya takwini, ada yang tasyri'i. Jadi asar pengaruh ada dua macam. Ada asar takwini, ada asar tasyri'i. Penjelasan begini secara singkat, bahwa misalnya katakanlah perbuatan yang baik seperti sholat. Seperti sholat itu ketika dilakukan dengan baik, dengan keimanan, keikhlasan pada Allah, dengan ma'rifat Allah, pasti ada asarnya, ada pengaruhnya, ada kebaikannya. Sifatnya yang sifatnya takwini ataupun yang sifatnya tasyri'i. Apa itu tasyri'i? Nah, asar sholat yang baik, yang benar, yang sah, asar tasyri'nya adalah pertama gugur kewajibannya, kemudian juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asar tasyri'i. Kewajibannya jadi gugur,
dan mendapat pahala dari Allah. Kalau dengan dasar keimanan, ketakwaan, dan ma'rifat Allah. Kemudian apa asal takwininya? Asal takwini adalah Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat seseorang itu sampai pada dikatakan mampu menjadi pagar bagi dirinya sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Berarti orang-orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang munkar, masih maksiat, maka sholatnya tidak membentuk pagar dalam dirinya. Dia sholatnya itu tidak memberikan asar takwini pada dirinya. Ya sangat sulit. Jangankan asar takwini, asar tasyri'i saja, sampai sholat kita terima, itu sangat sulit. Perbuatan buruk itu juga bisa katakan perbuatan buruk, katakanlah meminum khamar atau berzina, atau misalnya makan riba, ya, riba bunga yang haram. Itu ada asar tasyri', ada asar takwini. Asar tasyri'nya apa? Ya dia berdosa, dia melanggar hukum Allah, terkena haram, dan ada balasan api neraka. Api neraka itu asar tasyri'i dari pelanggaran, dari melakukan perbuatan yang haram, seperti tadi itu minum khamar, zina, dan seterusnya. Apa asar takwininya? Asar takwini dari makanan yang haram, seperti misalnya khamar, berzina, dan seterusnya, itu membentuk jiwa yang labil, yang gak sehat, akan mendatangkan berbagai macam penyakit nantinya. Ada dua penyakit, penyakit fisik dan penyakit sifat atau karakter. Contoh yang gampang, misalnya katakanlah misalnya memakan babi yang haram, memakan daging anjing yang haram, ya. Secara efek tasyri'i dia haram, dosa, akan diancam oleh neraka. Itu asar tasyri'i. Asar takwini apa? Maka dia akan membentuk karakter seperti anjing nanti, sifatnya menjadi buruk. Itu asar takwininya, begitu. Jelas ya? Ada asar takwini dan asar tasyri'i. Dan asar takwini bisa melekat, begitu. Nah kemudian mengenai asar ini, asar takwini tasyri'i tergantung sejauh mana perbuatannya. Dan perbedaannya adalah, ingat perbedaannya adalah bahwa terkadang asar takwini itu pasti terjadi, tidak mungkin dielakkan. Walaupun asar tasyri'i bisa dimaaf, bisa dihapuskan. Kan itu asar takwini sangat penting untuk kita pahami. Begini contohnya, misalnya kita atau seseorang dia tidak tahu kalau di hadapannya itu adalah air khamr, ya nggak tahu dia haus, dia lihat air, dia minum saja. Nah, ketika Anda tahu, maka asar tasyri'nya nggak ada, dia nggak berdosa, dia nggak masuk neraka. Asar tasyri'nya oleh dihapus. Tapi asar takwininya pasti ada, karena itu makan yang merusak atau minuman yang merusak pasti mengganggu uras syarafnya di otak, mengganggu pencernaannya, dan mengganggu yang lain. Itu asar takwini. Ya, asar takwini sifatnya pasti, sekalipun dimaaf secara asar tasyri'i, seperti itu. Nah kemudian baik asar tasyri'i maupun takwini itu bisa dirubah, bisa dihilangkan. Nah itu dengan bimbingan Imam Ma'sum tentunya. Itu ada takaran-takarannya, ada ukurannya, ada batasannya, seperti itu. Ya, misalnya sholat ada asar tasyri'i, ada asar takwini, ada aturannya, ada syarat-syaratnya, ada batasan-batasannya, jumlah rakaatnya, bacaannya, semuanya begitu. Sholat, puasa, haji, amal baik, sedekah, khumus, apa saja ada aturannya, ada syaratnya, ada batasannya, ada waktunya, ada aturan semuanya, sehingga bisa melahirkan asar tasyri'i dan asar takwini. Jelas Bu ya? Kemudian tentang sifat yang buruk misalnya. Tentang sifat yang buruk misalnya. Kata tadi yang Ibu katakan memakan harta yang haram, ya. Secara akhlak. Itu ada aturannya. Dalam hadis dijelaskan dalam kitab Arba'un Hadisan bahwa itu pun nanti tergantung sejauh mana orang yang makan syubhat tersebut atau makan yang haram. Sejauh mana? Karena bisa sampai pada tingkatan orang yang ingin bertaubat dari makanan yang syubhat atau yang haram itu, dia harus berpuasa terus. Harus istilahnya dia harus melakukan penyucian, ya. Dan itu juga harus secara terus dilakukan, ya, siang malam. Karena ada asar takwininya pada badannya. Sehingga Imam mengatakan sampai badannya itu dari tulangnya, darahnya, dagingnya, bahkan sel-selnya berubah terus menjadi yang baru, yang sudah diisi dengan tobat, begitu. Itu perlu lama, paling nggak 40 hari misalnya bimbingan dan seterusnya.
Kemudian untuk asal takwinnya ya dengan taubat, tanasuha, dan istighfar dan tahajud seterusnya. Baca tawasul, baca jarah seperti itu. Jadi ada aturannya seperti itu. Dan itu tergantung kepada sejauh mana keburukan yang dilakukan seseorang. Semakin buruk, maka harus semakin kuat. Ya, itu tergantung bimbingan Imam Ma'sum, bimbingan para Eropa yang kita tidak paham. Kita hanya berusaha saja. Kita tinggal mengukur diri kita. Karena kita nggak jumpa Eropa, kita minta bimbingan imam zaman. Semampu mungkin nanti kita bisa merasakan itu berkurang atau tidak. Ya, kita bisa merasakan itu berkurang atau tidak, hilang atau tidak sifat buruk itu. Dengan bantuan imam zaman, dengan jalan yang sungguh-sungguh. Jadi saya bahwa pengaruh-pengaruh makan minuman yang haram itu yang syubhat begitu kuatnya sehingga orang harus berpuasa, harus meninggalkan sesuatu, harus betul-betul mantang begitu. Dari sisi lahirnya, sisi batinnya betul-betul bertaubat, harus membersihkan diri, harus tahajud, seterusnya. Sehingga pengaruhnya akan hilang betul-betul. Nah, kemudian masalah istiqomah misalnya, setelah bersih hatinya untuk bisa diisi dengan kebaikan, misal orang yang sifatnya buruk, pemarah, emosional, ingin dia menghilangkannya, maka dia berpuasa, dia bertobat, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang lembut, yang baik, itu. Ulama mengatakan bahwa untuk melatih sampai menjadi karakter sifat yang baik itu harus paling nggak 1 tahun. Ya. Jadi 1 tahun dia lembut terus, baik terus, sopan terus, nanti akan menjadi karakternya. Jadi sifat-sifat yang buruk akan hilang. Itu setahun, ada yang bilang begitu. Kata ulama, saya pun tidak tahu seperti itu. Jadi bimbingannya bermacam-macam. Karena bimbingan Irfan itu tergantung para Eropa yang mengetahuinya, seperti Syekh Bejat atau Rabar, kita tidak tahu. Kita hanya kira saja. Karena kita jauh dari mereka, kita terus minta bimbingan imam zaman, nanti kita dapat bisikan-bisikan ilahi, gaibiyah yang mengarahkan kita kepada kebaikan insya Allah. Seperti itu Bu. Ya. Bahwa segala sesuatu itu bisa menjadi buruk atau menjadi baik dengan batasan-batasan tertentu. Untuk kita harus serius, harus sungguh-sungguh, harus berjuang. Karena nanti ini kan kita belum sampai bahasa sebenarnya, kita belum sampai kita dahulukan nggak apa-apa. Karena sebenarnya kalau sudah malakah itu, sudah mendarah daging, sudah bersubstansi, seperti orang yang kecanduan rokok. Jadi kecanduan itu istilah untuk rokok. Kecanduan istilah untuk rokok. Kalau di istilah akhlak sudah malakah. Ya kalau sudah malakah dengan rokok, sudah mensubstansi rokok itu nggak bisa dihindari, nggak bisa hilang. Sangat sulit sekali, luar biasa. Perlu perjuangan. Kecuali dengan obat yang obat yang mujarab, sakit misalnya begitu. Karena terkadang sakit itu sebagai obat juga. Di satu sisi sakit ada penyakit untuk obat, tapi sisi lain sakit mengobati yang lain. Gitu dia nggak paham. Jadi terkadang penyakit yang timbul pada kita, mau meriang, sakit kepala, sakit apa saja, kanker, itu terkadang sakit yang datang pada kita obat untuk mengobati penyakit kita yang lain yang kita tidak tahu. Karena kita tidak akan sembuh dari penyakit itu tanpa kita diobati dengan cara sakit. Jadi ada penyakit kita yang sudah parah, Allah obati dengan sebab tentunya dengan cara datangnya penyakit. Sehingga penyakit itu juga diobati lagi. Jadi beruntun begitu, saking parahnya. Seperti orang yang sudah sakit gula sudah parah, maka untuk mengobatinya kan dipotong kakinya. Bukan karena kejahatan, bukan karena sudah parah, nggak ada jalan lain kecuali dipotong. Begitu, sehingga menjadi kesulitan. Begitulah ketika kita sudah atau seorang punya penyakit yang sudah mendarah daging, maka terkadang diobati dengan cara datangnya penyakit pusing, mungkin penyakit yang berat, ya, atau penyakit nggak bisa keluar rumah, seperti itu. Misalnya ada orang yang kalau keluar rumah maksiat terus, dia nggak maksiat, keluar rumah maksiat terus, nggak bisa berbuat baik, atau berbuat baik campur maksiat juga. Pergi ngaji ada maksiatnya, pergi maksiat ya maksiat, sulit. Sehingga Allah uji, ya dia terkena penyakit, nggak bisa keluar rumah. Ada yang begitu. Nah, diuji dengan penyakit itu adalah obat supaya dia nggak kena penyakit neraka nantinya. Begitu, itu kita tidak tahu. Karena kita harus rajin bertawas pada imam zaman. Kita harus rajin berdoa, kita mohon bimbingannya. Insya Allah beliau akan membimbing kita menuju kepada apa yang kita harapkan, kita inginkan menjadi orang yang baik seperti itu. Mungkin itu Bu, mungkin tadi ada yang kebanyakan soalnya, mungkin ada yang luput. Bisa diulang pertanyaannya kalau yang belum terjawab. Ya, Ibu Gusna silakan. Mungkin bisa dipahami ya Ibu Gusna, kalau memang belum paham, insya Allah nanti Ustadz bisa kan di minggu depan ya, karena masih ada yang raise hand dan waktu juga sebentar. Ya, di sini juga sudah maghrib kira. Ya, betul. Masih ada sih, tapi ya nanti.
Iya, nanti ya, Bu Gusna, nanti untuk 2 minggu ke depan ya. Atau bisa di japri ke saya, nanti saya sampaikan ke Ustaz. Iya, insya Silakan Allah. Bu Sumarni kalau ada yang ditanyakan, langsung saja. Baik, makasih banyak Ibu Ira atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini Ustadz izin bertanya masalah akhlak tadi. Salah satu bagi saya pribadi Ustadz, salah satu kajian yang sangat berat itu masalah akhlak. Apa ya? Saya pernah dengar Ustadz bahwa dalam diri manusia itu tidak akan bisa kita miliki perbuatan-perbuatan baik, atau tidak bisa kita masukkan perbuatan baik dalam diri kita sepanjang perbuatan buruk atau sifat buruk itu masih ada melekat dalam diri seseorang. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana sih usaha yang kita perlu lakukan untuk membuang atau membuka sifat atau perbuatan buruk itu Ustadz? Karena sudah lama itu saya dapat materi itu, maksudnya kita harus buka dulu perbuatan jahat itu, perbuatan buruk, apakah itu sifat pemarah, sifat yang lain-lainnya yang sejenis dengan perbuatan buruk, agar supaya dengan mudah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dan itu bisa menjadi memalaka dalam diri kita. Namun sampai hari ini Ustadz, saya merasa masih gagal Ustadz, apalagi di sekelilingnya kita. Mungkin Ustadz, kalau Ustadz yang mengajar di pondok-pondok tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak cobaan Ustadz dari santrinya, karena sebagian besar insya Allah anak-anak yang masuk di pondok itu, pertama mungkin dari jumlahnya tidak terlalu banyak, masih puluhan. Yang kedua, sifat-sifat, sebagian besar sifat anak-anak itu istilahnya mau belajar lah yang masuk di pondok. Tapi pada wilayah yang seperti kami dapatkan Ustadz, di sekolah-sekolah umum, apalagi sekolah yang besar Ustadz, karakter dan tabiat anak itu bermacam-macam, sehingga besar kemungkinan pengaruh-pengaruh atau tabiat-tabiat buruk itu membaur ke kita juga, maksudnya mempengaruhi karakternya itu, mempengaruhi ke kami Ustadz misalnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti yang dikatakan Ustadz tadi, bahwa misalnya anak melakukan perbuatan buruk, misalnya dia memaki kawannya, memberikan julukan atau nama binatang atau nama syaitani, kemudian terlintas di depan kita, terdengar oleh telinga kita, maka sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh pada kita yang mendengar, meskipun perbuatannya sudah berlalu. Itu Ustaz. Makanya mungkin lewat pertemuan Zoom ini Ustaz bisa diberikan pencerahan bagaimana caranya untuk membuka sifat buruk itu yang ada dalam diri kita, terutama misalnya sifat pemarah, karena terkadang ada saja pengaruh-pengaruh yang tanpa disengaja akhirnya membuat marah itu muncul lagi, meskipun secara pribadi akal kita sudah menolak perbuatan marah itu buruk, tidak bagus, tetapi spontanitas mungkin karena sudah memalaka akhirnya muncul lagi Ustaz. Saya pikir begitu, jadi mungkin bisa lewat pencerahannya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali yang bisa saya berikan jawabannya adalah sesuai dengan pelajaran yang pernah saya terima, bimbingan dari guru, juga yang pernah saya baca, bahwa segala sesuatu itu harus memiliki dasar atau pondasi yang kuat. Ketika dasar atau pondasi itu sudah cukup kuat, maka nanti yang berikutnya akan menjadi mudah. Karena terkadang suatu perbuatan atau suatu tujuan yang ingin dicapai, itu seringkali mukaddimahnya, prolog-prolognya jauh lebih sulit dibanding sesuatu yang dicapai tersebut. Seperti itu. Seperti seseorang yang mencapai keuntungan katakanlah sehari 1 juta. Ya. Ketika sudah mencapai mukaddimahnya, dia akan mudah. Apa mukaddimahnya? Ya belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, jurusannya.
Nah, itu kan lama, itu panjang. Mukadimah panjang, sangat sulit. Perlu kesabaran, ketabahan. Ketika sudah dilewati mukadimah tersebut, yang pendidikannya, maka dia akan nanti mudah mencari uang yang diinginkan atau mencapai kesuksesan. Jadi seringkali tujuan yang kita harapkan, tujuan yang kita ingat itu mukadimahnya jauh lebih sulit. Tapi kalau mukadimah sudah dipegang, maka keuntungan akan berlipat ganda. Keuntungan akan mudah diraih. Nah, keuntungan ini adalah masalah ma'rifatullah. Seringkali saya ulang-ulang karena itu pesan para ulama, pesan Muhammad ini, ma'rifatullah. Dalam hal ini pun seperti itu. Ketika seseorang misalnya ingin mencapai berbagai kebaikan akhlak agar tertanam dalam dirinya, misalnya, sehingga menjadi perbuatan yang baik dan menghasilkan kebaikan, ketenteraman, ketabahan, kekuatan, maka dasarnya adalah ma'rifatullah dulu. Apa sih ma'rifatullah? Mengenal Allah, sifat-sifatnya dengan semua pembahasannya. Juga terkait dengan itu nanti semua akidah usuluddin yang berkaitan harus dipelajari. Singkatnya bahwa ma'rifatullah dengan usuluddin harus diperdalami sedalam mungkin dan sebaik mungkin sampai paham betul itu sebagai landasan dan modal. Sehingga nantinya kalau ada sifat-sifat yang buruk dari manapun datangnya, ya tidak akan kena pengaruh karena sudah kuat, sudah kebal begitu. Artinya vaksin untuk dirinya sudah cukup kuat sehingga tidak punya tidak punya pengaruh lagi pengaruh keburukan dari luar itu. Karena itu kita perlu mengetahui kemampuan diri kita. Kalau kita tidak mampu misalnya yang kita lakukan, kita bakal terkena pengaruh, ya kita jangan melakukan perbuatan tersebut gitu. Seperti mengajar misalnya, kalau kita nggak mampu ya kita jangan mengajar yang kita tidak mampu. Kita mendidik misalnya, kalau kita betul-betul nggak mampu, kita bakal terpengaruh, kita menjadi stres, jadi pusing, ya jangan teruskan. Gimana caranya? Kuatkan dulu. Ya, kita harus punya modal yang kuat. Punya modal keimanan, modal ma'rifatullah. Betul-betul paham tentang ma'rifatullah yang mendalam. Sudah kuat, nanti akan ringan. Sehingga nanti ketika ada ucapan jorok dari anak kecil atau anak didik, ucapan-ucapan yang kasar, ya terkadang juga dari orang tua keluar juga itu di mana-mana, kita nggak terpengaruh. Ya, bahkan pandangan-pandangan yang buruk, ucapan yang buruk, bahkan fitnah sekalipun atau tuduhan sekalipun tidak berpengaruh. Kenapa? Karena landasan ma'rifatullah sudah kuat. Jadi mungkin itu saran dari ulama bahwa yang pertama adalah kuatkan ma'rifatullah. Yang sudah kita lewati dalam teorinya itu selama sebanyak 22 pertemuan ya dengan Ibu Ira. Ada rekamannya. Itu pun masih sangat kurang karena ma'rifatullah sangat luas, nggak bisa dibatasi dalam pertemuan seperti itu. Dan ma'rifatullah sepanjang usia sebenarnya harus dibaca terus, dikaji dan dilami terus. Jadi ma'rifatullah sangat penting agar kita tidak mudah terpengaruh. Kemudian hal yang lainnya adalah setelah ma'rifatullah tentu mengenal sifat-sifat yang buruk, mengenal sifat-sifat yang baik. Yang buruk kita keluarkan, yang baik kita didik, kita istiqomahkan sehingga akan menjadi kuat nantinya. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa setiap perbuatan yang baik ya dengan ikhlas ya dia akan menepis berbagai macam keburukan. Hingga perbuatan yang baik itu, perbuatan baik apapun nanti akan mengikis, akan menghapus berbagai pengaruh yang buruk. Tapi itu tentu setelah adanya ma'rifatullah dalam diri kita, dalam jiwa kita, insya Allah. Jadi ibu yang ibu hadapi itu cukup berat mendidik anak-anak memang, dan perlu ketabahan tersendiri. Jadi perlu bermodalkan secara batiniah, secara rohaniah dengan kekuatan ma'rifatullah insya Allah. Juga ada yang lain seperti adanya tawasul, kuatan hubungan pada imam zaman. Nah, menguatkan hubungan imam zaman juga perlu pemahaman. Setelah ma'rifatullah juga ada ma'rifatul imam nantinya. Setelah ma'rifatul nubuah. Jadi memang berkaitan ma'rifatullah, ma'rifatul nubuah, ma'rifatul imam zaman itu sangat penting. Sehingga semua itu akan memberikan pengaruh yang kuat dalam jiwa ibu insya Allah. Itu mungkin secara sekilas karena masih banyak yang lain. Kita akan sampai insya Allah karena waktu sudah ajan. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya. Mohon doa Ustaz, mudah-mudahan dimudahkan dalam insya Allah kebaikan insya Allah. Amin. Atau saya doakan, kita saling mendoakan insya Allah. Insya Allah Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Sumarni. Ustadz, di chatroom ada 2 pertanyaan. Ustadz, apakah mau diselesaikan pada... Iya, tidak apa-apa, boleh kalau singkat insya Allah. Ya, ini dari Ibu Nur Hasana. Amal baik itu apa menjelma menjadi malakut atau suara yang suka
bimbing begitu ya? Begitu tidak? Tapi bedanya dengan orang sakit jiwa suka ada suara-suara juga, itu gimana? Silakan. Iya, tentang tajasumul amal atau bentukan amal yang baik yang buruk itu kita akan sampai nanti insya Allah lebih detailnya. Tapi yang jelas bahwa tajasumul amal, bentukan amal itu, bisik-bisikan gaib itu bermacam-macam. Ada yang langsung, ada yang lihat mimpi, ada yang terdengar, ada yang sekilas, bermacam-macam. Yang jelas itu ada. Nah, kita hanya berusaha untuk memperbaiki amal kita agar datang selalu bisikan-bisikan yang baik. Itu pun dasarnya adalah ma'rifatullah lagi. Tanpa ma'rifatullah yang kita menjuga itu bisikan baik atau bisikan iblis yang sangat halus gitu. Dan yang datang kepada orang yang nggak normal itu jelas itu daya hayalnya yang kuat, sehingga daya hayalnya itu, daya wahamnya itu lebih dominan daripada daya akalnya. Sehingga akal dan syariat dikalahkan, maka daya hayal yang dominan, maka dia keluarkan apa yang ada di hatinya. Nah, itu ada bisikan-bisikan setan, jin seperti itu. Kenapa? Karena keimanannya rendah, akalnya rendah, sehingga daya hayalnya yang dominan, maka dia akan datang bisikan-bisikan yang merusak dirinya sendiri. Itu mungkin singkat begitu. Nanti kita akan sampai insya Allah pada kajian yang akan datang. Ya, insya Allah bisa dipahami ya, Bu Nur Hasanah. Ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Reski. Bagaimana cara khusus melibatkan imam zaman ketika kita mau melakukan sesuatu atau bimbingan? Butuh bimbingan imam zaman. Iya. Bagaimana cara khusus melibatkan imam zaman ketika kita mau melakukan sesuatu atau butuh bimbingan imam zaman? Iya. Secara singkat, tahapan-tahapannya adalah kita perlu ma'rifatullah dulu dengan mendalam dan paham yang baik. Kedua ma'rifatun nabi atau ma'rifatun rasul atau ma'rifatun nubuwah yang sedang kita bahas. Tuh. Ketiga ma'rifatul imam. Dari Imam Ali, Imam Hasan terus sampai ke Imam Zaman. Itu urutan ketiga. Ya, terkait masalah ma'rifatul imam zaman. Setelah ma'rifatullah, ma'rifatun nubuwah dan ma'rifatul imam. Ya. Kemudian berikutnya pada tataran keimanan ya. Pada tataran syariat, pada syariat adalah kita harus mengikuti sepenuhnya bimbingan marja kita dalam ibadah, dalam muamalah, dalam semua kehidupan kita. Kita tidak boleh sedikit pun menentang imam zaman marja kita, karena marja kita kebanyakan imam zaman. Dari kita bangun itu sampai tidur kembali kita harus ikut bimbingan marja kita. Darinya sekecil-kecilnya. Nah, ketika ini kita lakukan, dalam hidup ini kita sudah mendapat bimbingan daripada imam zaman kita insya Allah. Itu secara global. Secara teori dari keimanan ada ma'rifatullah, ma'rifatun nubuwah, ma'rifatul imam sampai imam zaman. Secara praktis atau secara syar'i kita harus mengenal marja kita, mengenal fatwa-fatwa marja kita, dan kita mengamalkan sepenuhnya dan kita tidak menentang sedikit pun. Itu mungkin teorinya secara sederhana insya Allah. Insya Allah bisa dipahami ya, Bapak atau Ibu Reski. Ya Ustadz, karena waktu juga sudah hampir maghrib di sini di Jakarta ya. Yang mungkin saya tidak tahu kalau di Ustadz apakah sama dengan waktu Jakarta. Silakan Ustadz langsung saja ditutup dengan kesimpulan. Iya Bu. Di sini lebih cepat waktunya Bu. Mungkin lebih cepat berapa jam, setengah jam. Ya sudah maghrib, sudah azan. Ya. Ya mudah-mudahan kajian kita ini yang memang saya pun merasa belum waktunya mengajar, karena kalau kita kayak di Iran, pengajar akhlak nunggu ulama, ya nunggu orang yang arif kayak marja, kita nggak akan menemukan, sangat sulit. Jadi terpaksa kita diskusi tentang akhlak yang sangat berat ini. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan, kita saling membantu, saling menegur, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dibimbing oleh imam kita, imam zaman insya Allah. Kalau kita berusaha sepenuhnya, kita berusaha sekuat tenaga, pasti imam zaman akan membantu kita insya Allah. Mudah-mudahan ya pengajian kita ini berjalan terus dan kita bisa memperoleh pengetahuan, wawasan untuk meningkatkan ketakwaan kita sampai kita bersih hati kita dan memperoleh kebahagiaan akhirat akhirat ya Rabbil alamin. Saya mohon maaf, mohon izin, mohon doakan selalu. Ketika ada kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi selalu insya Allah. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Makasih Ustaz, Sama-sama, makasih Ibu. Ibu Ira, makasih. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Ahmad Sehat ya. Iya, dan kepada ibu-ibu juga bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di 2 minggu mendatang di kajian Jami'us Syahadat pertemuan ke-11 insya Allah.